Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru tentang penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Kota Bertuah aset berharga yang butuh perlindungan. Sesuai dengan rutinitasnya sebagai sebuah kota perdagangan, keberadaan para pedagang kaki lima di Pekanbaru adalah sebuah fenomena yang tak bisa ditepis. Hampir di setiap sudut kota, keberadaan para pedagang kaki lima adalah sebuah pemandangan yang lazim tersaji di depan mata. Barang yang dijual juga beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bertuah. Seiring dengan perkembangan kota yang demikian pesat, keberadaan para pedagang kaki lima juga makin berlimpah dari waktu ke waktu. Tak bisa dipungkiri, keberadaan para pedagang kaki lima itu juga memegang peranan penting dalam aktivitas perekonomian di Kota Bertuah. Hal itu mengingat apa yang diperjualbelikan mereka pada umumnya adalah barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga selama masyarakat masih membutuhkan apa yang mereka jual, keberadaan para pedagang kaki lima ini akan terus dibutuhkan. Di sisi lain, seiring dengan semakin banyaknya para pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, muncul sebuah persoalan baru, khususnya yang terkait dengan lokasi para pedagang tersebut berjualan. Bila pada awalnya mereka masih terpusat di pasar-pasar dan pusat keramaian, namun seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru kota. Sehingga seperti yang kita saksikan saat ini, mulai dari jalan besar hingga gang kecil sekalipun, bisa dikatakan tidak ada yang kosong para pedagang kaki lima tersebut. Lokasi yang begitu mudah didatangi menjadi keunggulan para pedagang kecil tersebut. Masyarakat pun tak perlu bersusah payah mencari apa yang dibutuhkan, karena sudah disediakan para pedagang kaki lima yang sudah tersebar di mana-mana. Permasalahan kemudian muncul karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Sehingga terkadang keberadaan para pedagang kaki lima tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat lain, mulai dari arus lalu lintas yang terganggu hingga trotoar yang tidak nyaman dilalui para pejalan kaki karena terlalu banyak dipenuhi gerobak atau lapak di pinggir jalan. Tak berhenti sampai di sini, banyak yang menilai keberadaan mereka membuat pemandangan dan kenyamanan kota cenderung rusak, karena tak jarang para pedagang kaki lima beroperasi di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk pedagang, seperti di areal taman terbuka hijau yang memang sengaja dibangun pemerintah untuk masyarakat agar bisa bersantai dengan nyaman. Namun di sisi lain, para pedagang kaki lima juga tak bisa disalahkan begitu saja. Sebab tak jarang mereka juga dipungut retribusi oleh pihak atau oknum yang mengaku berwenang. Padahal bila mereka telah ditarik retribusi, hal itu juga sekaligus sebagai pengakuan bahwa keberadaan mereka dibolehkan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas berdagang. Pada tahapan inilah DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga representatif masyarakat di Kota Bertuah menilai kondisi ini perlu dibenahi. Namun, tentu saja dengan melihat dan mengkaji berbagai sisi positif dan tidak sampai merugikan, baik untuk pedagang kaki lima maupun masyarakat umum. DPRD Pekanbaru menyadari bahwa adalah hak warga negara untuk mencari nafkah sesuai kemampuan mereka. Namun di sisi lain, hak tersebut juga harus dibatasi supaya tidak sampai melanggar hak dan kepentingan warga lainnya. Karena itu, solusi yang tepat sangatlah dibutuhkan. Tidak bisa dipungkiri, selama para pedagang kaki lima membayar retribusi, mereka adalah salah satu elemen masyarakat Kota Bertuah yang ikut berperan dalam pembangunan Kota Pekanbaru. Pertanyaannya, apa gambaran terbaik supaya para pedagang kaki lima tetap bisa beroperasi dan mencari nafkah dengan nyaman, sementara kepentingan masyarakat lainnya juga tidak ikut terganggu? Berangkat dari niat yang jernih dan pemikiran yang bersih, kami ucapkan selamat berdialog dan berdiskusi. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini. Hikayat berbilang negeri junjungan, jalin menjalin zaman berzaman. Berjumpa lagi Inci, Tuan dan Puan, Ranperda Kota Pekanbaru kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada.
Program acara Tanjak Putra Madani merupakan sebuah acara yang digagas oleh DPRD Kota Pekanbaru dalam rangka sosialisasi dan juga meminta masukan dari masyarakat tentang rancangan peraturan daerah yang akan dan juga sedang dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru. Saya, Dewi Alizar, akan memandu acara ini dan pada malam hari ini Ranperda yang akan dimintakan masukannya kepada masyarakat adalah Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru tentang penataan pedagang kaki lima. Dan untuk itu telah hadir 3 orang narasumber di studio. Yang pertama di sebelah kanan saya ada Bapak Indra Sukma. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kemudian yang di tengah ada Bapak Ingot Ahmad Huta Suhud. Assalamualaikum Pak Ingot. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dan paling ujung ada Bapak Mizan Asnawi SE MXdev. Assalamualaikum Pak Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah akademisi pengamat ekonomi pembangunan. Baik pemirsa, untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19, maka dalam acara ini kami telah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat kepada semua yang terlibat dalam acara ini. Dan sebagai kota perdagangan, Pekanbaru tentu saja tidak lepas dari kegiatan jual beli, terutama di pasar dan juga pusat-pusat perdagangan. Tentu saja seperti daerah lainnya, kegiatan jual beli ini kadang juga dilakukan di tempat-tempat selain tempat yang telah disediakan, bisa saja di pinggir jalan atau lokasi-lokasi yang mudah dilihat dan juga didatangi. Nah, biasanya kita kenal fenomena ini sebagai pedagang kaki lima. Nah, bagaimana seharusnya penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru ini akan kita diskusikan dalam program acara Tatanan Kebijakan dan Peraturan Daerah Madani Tanjak Putra Madani pada malam hari ini. Baik, pertama sekali ke Bapak Indra Sukma, anggota DPRD Kota Pekanbaru yang punya inisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima. Tujuan dan apa lebih kurangnya diatur dalam rancangan perda ini nantinya, Pak? Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan oleh pembawa acara kepada kami dan yang ditanyakan terkait Ranperda inisiatif dari DPRD Kota Pekanbaru terkait dengan penataan pedagang kaki lima. Kita ingin masyarakat kita di Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang usaha pedagang kaki lima atau pedagang asongan, karena mereka melaksanakan tidak terorganisir, kemudian tidak juga ditentukan dengan jam dan waktu, maka kita ingin memanusiakan pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, kita mencoba untuk membuat satu Ranperda penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga mereka yang merupakan bahagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, yang kita akui juga mereka juga bahagian dari pergerakan ekonomi di Kota Pekanbaru yang jumlahnya tak bisa kita hitung. Kenapa? Karena mereka tidak bisa terdata dan tidak terorganisir. Oleh karena itu, kita anggota DPRD Kota Pekanbaru mencoba berinisiatif untuk membuat satu perda penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru. Saya pikir itu. Ya, baik. Mungkin lebih kurang isinya tentang apa yang ditata itu, Pak? Apakah tadi memanusiakan manusia ya, Pak ya? Mereka tetap bisa berdagang, kemudian mungkin lokasinya ada diatur di dalam Ranperda ini? Tentu yang akan kita atur itu terkait juga tempat dan lokasi yang akan kita tempatkan atau kita gunakan untuk masyarakat kita pedagang kaki lima yang selama ini mungkin ada di mana-mana dan tidak terorganisir. Oleh karena itu kita menginginkan nanti suatu penataan tempat untuk usaha-usaha dari pedagang kaki lima. Kedepannya kita mengharapkan seperti itu, sehingga mereka seperti tadi disampaikan juga supaya juga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu mobilisasi di pinggir-pinggir jalan, kemudian juga tidak menutup dan tidak menggunakan trotoar atau badan jalan yang ada. Oleh karena itu nanti akan kita coba untuk melakukan penataan untuk pedagang kaki lima.
Agar lebih terorganisir ya Pak ya? Ya. Ya. Baik ke Pak Ingot sebagai Kadis Perindak Kota Pekanbaru. Selama ini pedagang kaki lima yang ada di Pekanbaru apakah ada datanya atau sudah diorganisir seperti yang tadi diharapkan akan ada di cakupan Ranperda ini atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan apresiasi ya. Ada dua hal sebenarnya yang patut kita apresiasi pertama. Yang pertama ini Ranperdanya inisiatif dari DPRD. Ya, selama ini kita sering inisiatifnya kan dari pemerintah kota, dari OPD mungkin. Tapi dengan inisiatif Dewan ini tentu kita berharap nilai-nilainya, muatan-muatannya juga sangat mencerminkan aspirasi dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua, Ranperda ini tentang penataan pedagang kaki lima. Saya perlu sampaikan bahwa di Kota Pekanbaru selama ini memang kita sudah melakukan upaya-upaya penataan dengan mengacu kepada regulasi yang ada. Yang pertama Perda nomor 11 tahun 2001 tentang ketertiban umum. Kemudian kita sudah punya peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 197 tahun 2017 tentang penataan pedagang kaki lima. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disinergikan Pak Indra muatan-muatan yang ada dalam Perwako, karena saya kira tidak jauh berbeda, cuma nanti aspek teknis kemudian juga beberapa hal yang perlu disempurnakan barangkali. Berarti selama ini Perwakonya yang dipakai ada, sebagai peraturan acuan wali ya, Pak, kotanya ada, tetapi kita juga belum bisa menjalankannya secara optimal karena memang perlu dukungan, perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Pada intinya Perwako 197 itu bermuatan tentang zonasi sebenarnya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Indra, PKL ya, pedagang kaki lima ini kan dia pada umumnya menempati trotoar ya, sesuai dengan sejarahnya sebenarnya. Saya ingin bercerita sedikit ya. Ya, boleh Pak. Nah, pedagang kaki lima ini sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu sejarah istilah PKL kaki lima itu berdasar sejak Gubernur Jenderal Raffles. Ya, zaman Hindia Belanda. Jadi waktu itu pedagang-pedagang pribumi yang masih bergerak di sektor mikro dan juga informal diberikannya ruang untuk berjualan di kaki lima. Jadi 5 foot. Nah, kaki lima itu artinya teras. Jadi di perkantoran pemerintah Hindia Belanda punya teras itu, kaki limanya itu. Nah, disitulah diberikan mereka tempat berdagang. Nah, ini sebenarnya awal asal muasal sebutan kaki lima. Nah, oleh karena itu dalam kondisi perkembangan kita hari ini, di mana kaki lima itu sekarang sudah beralih fungsi sebenarnya untuk untuk pedestrian, untuk pejalan kaki dan juga untuk kebutuhan lain, maka kita perlu melakukan penyesuaian. Tadi disampaikan oleh Pak Indra. Nah, dalam Perwako itu diatur dalam bentuk zonasi. Jadi kita bisa memberikan tempat-tempat khusus untuk pedagang kaki lima berdasarkan zonasi. Zonasi ini terbagi dua. Pertama, zonasi berkaitan dengan tempat. Jadi dari titik A sampai ke titik B itu dibenarkan. Nah, kemudian zonasi kedua itu berkaitan dengan waktu. Jadi dari titik A sampai titik B di jam berapa? Itu tempatnya, dari jam sekian sampai jam sekian itu waktunya. Nah, ini sebenarnya yang materi utama dari Perwako 197 itu, dan mudah-mudahan dengan bisa diakomodir dalam perda nantinya, mungkin kekuatannya juga akan lebih baik sehingga keterpaduannya bisa kita harapkan, dan ini bisa kita harapkan menjadi solusi bagi penataan PKL ke Kota Pekanbaru. Hari ini memang PKL itu menjadi fenomena tersendiri di Kota Pekanbaru yang perlu kita sikapi. Saya kira begitu. Baik, ke Pak Nizan Asnawi selaku akademisi dan pengamat ekonomi pembangunan, idealnya seperti apa seharusnya ditata pedagang kaki lima ini? Baik, terkhusus kita di Pekanbaru, satu hal yang mesti kita ingat terus bahwa Pekanbaru ini kota madani. Jadi atas dasar itu semua orang harus diberikan rasa aman, diberikan kesempatan yang sama ya dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi pedagang kaki lima ini kan cenderung masyarakat kecil yang kadang-kadang dia memang tidak punya pilihan lain kecuali harus berjualan dengan apa yang mereka mampu, dan itu pun mereka mandiri kan, cenderung mandiri, swadaya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Dan apa yang mereka lakukan hanya sebatas untuk memenuhi kehidupan hari-harinya. Mereka usaha pagi untuk sore hari, mereka usaha sore hari untuk nanti malam, mereka usaha malam untuk besok pagi.
Jadi ini harus pastikan sebagai sebuah kota madani, mereka juga manusia. Tadi Pak Indra selaku inisiator ya dari DPRD ingin memanusiakan PKL ini sudah sangat tepat menurut saya. Jadi misinya itu misi kemanusiaan, dan ini satu inti dalam perspektif kita sebagai sebuah kota madani. Itu yang pertama. Yang kedua, PKL ini kalau kita telusuri Pak, ingat ya, ini kan skalanya mikro lah, mungkin lebih di bawah itu kadang-kadang ya kan, apa itu ya kan kalau diklasifikasi. Namun kita tidak boleh abai karena memang sebagian besar bahkan masyarakat kita ya bergerak di level itu, dan kita sudah punya pengalaman yang cukup baik dengan hadirnya usaha mikro, kecil dan menengah. Ketika terjadi gejolak ekonomi, justru UMKM itulah yang menopang kekuatan ekonomi kita. Pada saat usaha-usaha besar lumpuh, justru usaha kecil yang memperkuat dan menopang keberadaan pergerakan ekonomi kita semuanya. Dan karena itu memang mereka justru layak untuk diberikan apresiasi, ya kan? Karena mereka sudah menyelamatkan kita semua. Nah, tadi dalam ilustrasi sampaikan, mereka yang menyiapkan kebutuhan kita setiap hari. Apa yang kita butuhkan sudah ada sama mereka, disiapkan oleh mereka, dan kita tinggal bertransaksi dengan mereka saja. Kemudian yang ketiga, kita mengamati memang jumlahnya banyak. Dan setahu saya kalau nggak salah nih Pak Indra, ada satu organisasi yang sebetulnya menaungi pedagang kaki lima ini sebetulnya. Ya. Mungkin nanti pada saatnya perlu kita akomodir juga dari pihak mereka ya begitu. Dulu kita sudah pernah berkomunikasi, misalnya kita seiring dengan misi madani ini kita bagaimana ingin memfungsikan masjid-masjid sebagai tempat mereka untuk berjualan misalnya, ya kan? Jadi kita pengen masjid menjadi satu tempat yang memberikan layanan tidak hanya untuk ibadah tapi juga untuk ekonomi. Nah begitu. Sudah ada diskusi-diskusi tentang itu ke pedagang kaki lima itu. Hanya saja memang ini perlu fasilitasi dari pemerintah kota tentu antara pedagang dengan masjid-masjid yang ada. Dan itu akan menjadi akan menjadi sumber pendapatan bagi masjid. Apalagi Pekanbaru Kota Madani ini punya program masjid paripurna ya. Sehingga ke depan tidak hanya membebani APBD ya kan begitu, tapi mereka produktif dengan kerjasama itu. Jadi banyak cara dan banyak ruang sebetulnya buat kita untuk memberdayakan pedagang kaki lima ini. Nah, dan ini pasti akan punya kontribusi besar juga buat Kota Pekanbaru sekarang dan pada masa-masa mendatang. Begitu. Nah, kita juga sudah melihat ya di sekitar Arifin Ahmad misalnya itu sudah ada inisiatif dari masyarakat ya. Bagaimana saya melihat ada 3 atau 4 tempat itu yang dikelola, dimanage ya kan. Dan ternyata mereka cukup diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Setiap hari ramai di sana ya kan. Itu artinya apa? Mereka bisa dikelola, mereka bisa dikedepankan perannya untuk juga memberikan layanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Baik. Nah, baik. Baik pemirsa televisi, masih kita lanjutkan perbincangan kita tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Dan tadi kita sudah dengarkan tujuan dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, dan ada beberapa warga yang telah kami mintakan komentarnya atau mungkin keluh kesahnya atau masukannya tentang pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru. Kita simak dulu komentar warga. Jualannya selama bulan puasa ini aja. Lalu selama bulan puasa itu udah berapa kali jualan? Apa salah lauk? Iya, jualan salah lauk. Kalau selama ini kan salah lauknya emang untuk bulan puasa aja. Oh gitu. Katanya udah ini ya, udah apa namanya? Bukan selama bulan puasa ini udah berapa lama bulan puasa tuh? Puasa udah berapa tahun tapi tetap puasa-puasa. Iya, tetap. Bukan dalam 1 tahun tuh sekali kan selama bulan puasa aja. Karena tempatnya strategis, karena udah biasa juga dalam tiap tahun kan emang udah banyak langganannya di sini. Menurut Reni, pedagang kaki lima itu meresahkan apa tidak? Tergantung bang. Tergantung
Kalau menurut ini tergantung. Soalnya tergantung tempatnya, mengganggu lalu lintas, jalan lalu lintas atau apa. Kalau tempatnya emang pedagang kaki lima itu kan tempatnya emang udah ada dikhususkan untuk pedagang kaki lima nih. Kalau kalau di tepi jalan mengganggu misalnya lalu lintas ya bisa jadi kan. Udah 9 tahun. 9 tahun? Lama. Lebih lah. Lebih kurang 9 tahun lah. Keadaan mah. Keadaan. Ekonomi. Butuh modal ya kan. Butuh modal. Kalau menyewa tempat Butuh modal kan. besar. Janganlah kami ini disusir, kasihanlah jemaah. Malam hari bang banyak jualan, ada orang dah bang. Bilang, kurang belanja tidak ada. Nah, awak sehari semalam dari jam 1 bang sampai 10 malam 1 biji dah. Tak kayak tahun-tahun depan dah. Jualannya sekarang dah. Tak cari kaya sekarang cari sesuatu nasi awaknya. Nah, itulah jualan sekarang ini. Saya COVID ini lah. Jangan diusir lah. Untuk keadaan sekarang ini kan susah. Jadi kalau dapat pemerintah ini bisa mengerti keadaan kami ini kan gitu. Nggak ada. Kalau sama saya nggak ada. Kalau sama orang lain. Lain. Ngutip gitu. Iya ngutip dulu. Yang ngutip itu siapa? Dari mana? Nggak tahu dah. Tapi kini nggak lo lah berhenti lo. Dari pemerintah atau Iya. Nggak dari orang liar dia dulunya. Kini nggak ada lagi. Kini nggak ada orang ngutip lagi. Jadi harapan ibu perbaiki pasar, buatlah tempat yang layak untuk orang pribumi. Mengapa orang pendatang bisa jaya, orang pribumi menumpang-numpang? Itu terbalik dek. Kalau tu ibu susul terbalik. Pokoknya kami tidak suka pastor yang membangun. Baiklah, kita dengarkan tadi komentar warga. Mungkin ke Pak Ingot langsung ini, Ya. yang berhubungan langsung. Jangan kami diusir katanya Pak. Silakan Pak. Iya, jadi kalau pemerintah tentu kita mengambil kebijakan yang sifatnya universal ya. Masyarakat kita tidak hanya pedagang. Di situ juga ada pelajar, juga ada yang bergerak di sektor-sektor lain. Nah, makanya kita harus melakukan upaya-upaya untuk membuat kebijakan yang bisa menyeimbangkan. Tadi saya sampaikan, kita atur zonasinya. Tadi disampaikan Pak Mizan, sebenarnya ada yang betul-betul tumbuh dari bawah itu di bundaran keris. Itu contoh yang saya kira lebih perfect ya. Ramai Nah, sekarang itu memang awalnya inisiatif dari pedagang kaki lima. Ya, kemudian makin lama makin ramai, kemudian kita atur. Jadi lokasi itu sudah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru sebagai destinasi kuliner Kota Pekanbaru mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan batasnya juga dari sebelah bundaran sampai ke Jalan Kembang Sari. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita buat. Sehingga PKL-nya bisa berdagang, bisa beraktivitas, kepentingan publik lain tidak terganggu. Jadi di situ sebenarnya poinnya. Jadi kalau seperti ibu tadi yang jangan diusir kan dia jualannya di pinggir jalan, pakai mobil lagi kan. Berarti yang selama ini sering diusir-usir itu ya lokasinya tidak pas, waktunya juga tidak pas, begitu Pak ya? Kalau yang di apalagi daerah Subranto sebenarnya kan cukup ramai ya, cukup luas juga sebenarnya pedestriannya. Yang di sebelah dalam itu sebenarnya selama ini kan tidak pernah ditertibkan, walaupun memang itu belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, kita lebih fokus kepada mungkin yang di tengah jalan, ya, bahkan di badan jalan itu di Subrantas tuh mobil-mobilnya parkir di pinggir jalan. Nah, ini kan sudah mengganggu kepentingan masyarakat kita juga yang lain. Nanti kalau ada yang sakit misalnya perlu cepat macet gara-gara itu kan jadi persoalan. Ya, jadi konteksnya pemerintah kota pasti mengambil kebijakan-kebijakan yang berlaku baik untuk semuanya. Ya, kita ambil jalan tengahnya. Seperti itu kira-kira. Dan ini saya berharap bisa diakomodir nanti di peraturan Perda daerah ini ya. kita. Ya, baik Pak Mizan. Mungkin tanggapannya tentang komentar warga tadi, dan mungkin kita sering melihat ya ada pengusiran pedagang kaki lima oleh Satpol PP begitu. Ya mungkin saja itu yang tadi kata Bapak, tempatnya sama waktunya. Ada apa ya? Ada tindakan yang lebih manusiawi kali ya untuk menata ini Pak Mizan. Menurut Pak Mizan seperti apa? Baik, jadi kalau kita amati dari yang dan kita dengar dari yang sudah diungkapkan oleh warga masyarakat kita tuh jelas tadi ya. Mereka butuh tempat yang layak.
yang tadi sampaikan dari Pak Ingut di Bundaran Keris. Itu kan satu lokasi yang sudah ditentukan. Di situ diberikan perlindungan, pelayanan, ya kan, dan penataan. Nah, pertanyaannya ada berapa kira-kira titik-titik yang mungkin bisa dibuat seperti dimanfaatkan itu untuk lagi itu, ya? kan? Saya pikir mereka juga sangat sangat nurut sebetulnya masyarakat ini. Sepanjang tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah tentu dalam hal ini memang benar-benar layak gitu. Dan prospek begitu ya. Nah, kalau nanti tempatnya di ujung sana ujung sini yang orang tidak ada ya repot juga mereka gitu kan. Padahal memang jualan mereka jualan yang butuh cepat dan memang dibutuhkan cepat oleh masyarakat juga gitu. Jadi bagaimana proses interaksi itu mudah baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Gitu. Jadi intinya tempat gitu ya. Nah, itu makanya kita juga melihat saja saya nggak tahu itu masalahnya apa kan. Ada tempat di Nangka yang juga sampai sekarang harusnya itu menjadi pusat ekonomi yang bisa menumbuhkan kejayaan ekonomi Pekanbaru itu kan di Nangka itu ya, sampai sekarang nggak selesai mangkrak, habis duit dan seterusnya. Juga dulu sudah diupayakan di Arifin tuh, ada juga ya. Terlepas itu mau provinsi mau kota, tapi sepanjang pemerintah harusnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mungkin kita juga Pak Ingat ada satu alternatif misalnya pengembangan kembali pasar bawah yang dulunya memang itu menjadi pasar wisata kalau nggak salah itu. Bahkan di atas yang lihat itu ada berapa 150 kios yang kosong kalau nggak salah begitu ya. Yang itu mungkin saja bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi banyak cara sepanjang ini terkomunikasi dengan semua pihak. Makanya sekali lagi sama dengan Pak Ingut kami mengapresiasi inisiatif DPR. Jadi DPR ini kalau saya melihat ya lebih bisa melihat sisi-sisi kerakyatannya ya kan. Sehingga mudah-mudahan kebijakan juga betul-betul sesuai dengan yang diinginkan rakyat gitu. Mungkin ke Pak Indra. Baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Ingut dan juga Pak Nizam ya, tadi di awal saya katakan kami melihat pada sisi yang berbeda barangkali. Kita ingin memanusiakan pedagang kaki lima itu. Oleh karena itu perda itu tidak hanya perda terkait pedagang kaki lima, tetapi perda terkait penataan pedagang kaki lima. Ya. Kita ingin bekerja sama dengan baik dengan pihak pemerintah Kota Pekanbaru supaya pedagang kaki lima ini kita berikan porsi tempat, waktu, dan tentu juga lokasi yang bisa untuk mereka melaksanakan usaha seperti tadi disampaikan oleh Pak Nisa. Umumnya masyarakat kita pedagang kaki lima itu adalah bergerak dalam kapasitas untuk mengisi kebutuhan perut mereka dan keluarga. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan penataan dan perhatian lebih kepada masyarakat kita yang bergerak di usaha pedagang kaki lima. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Dari sektor usaha apapun pedagang kaki lima ini jauh lebih banyak. Dan juga tadi Pak Nizam katakan sebenarnya sudah ada terdata. Saya pikir dulu mungkin iya, tetapi tidak terorganisir dengan baik. Kita ke depan nanti, ketika perda ini sudah kita setujui bersama antara DPRD Kota Pekanbaru dengan pihak pemerintah kota, kemudian kita lakukan penataan pedagang kaki lima kita ini dengan baik, kemudian baru kita buat mereka menjadi satu organisasi supaya bisa terorganisir. Biarkanlah mereka berusaha di bidang pedagang kaki lima, tidak mengganggu kepada yang lain dan juga tidak mengganggu pada sektor yang lain. Berikan mereka tempat yang patut dan berikan mereka tempat yang layak untuk mereka bisa berusaha. Sehingga dengan demikian tentu berujung kepada keamanan, ketertiban dan kelancaran mobilisasi operasional yang ada di Kota Pekanbaru tentu juga akan berjalan dengan baik pada akhirnya nanti. Oleh karena itu kita di DPRD Kota Pekanbaru, terutama kami yang di Bapemperda, sangat respect dan sangat memperhatikan sebenarnya kegiatan dari masyarakat kita, terutama yang saya katakan pedagang kaki lima. Ini sangat banyak jumlah, ya, dibanding sektor usaha apapun pedagang kaki lima inilah yang terbanyak. Dan juga keberadaan pedagang kaki lima ini sangat menguntungkan kepada masyarakat kita, baik dari sisi waktu, baik dari sisi jarak tempuh. Masyarakat kita apa yang dia butuhkan bisa didapat di pedagang kaki lima. Tadi juga ada disinggung oleh Pak Nisa. Apapun kebutuhan harian kita, mereka sudah penuh. Kita lihat saja
di daerah lingkungan rumah kita, di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, berapa banyak pedagang kaki lima yang bisa membantu kita, membantu ibu-ibu kita untuk berbelanja, tidak harus ke pasar semuanya. Sehingga pedagang kaki lima menyiapkan dan bahkan melebihi dari itu, malah mengantarkan. Oleh karena itu kita di DPRD Kota Pekanbaru berinisiatif untuk memberikan penataan pedagang kaki lima. Baik. Baik pemirsa, kita juga di studio ada audiens masyarakat Pekanbaru yang ikut serta dalam acara ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan mengenai Ranperda penataan pedagang kaki lima, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahim. Seperti yang kita ketahui, keberadaan PKL ini cukup memberikan kemudahan bagi para masyarakat, tentunya saya sendiri. Di sini saya juga selaku masyarakat yang pernah berkontribusi dalam proses transaksi bersama para PKL ini. Mungkin banyak ada hal positif dan negatif adanya keberadaan PKL ini untuk kita semuanya. Contoh hal positif itu saya sendiri ini mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan yang saya inginkan. Contoh saya bisa membeli sesuatu hal yang saya butuhkan. Namun tak sedikit pun juga ada sisi negatif dari keberadaan PKL ini, seperti halnya terjadinya kayak seperti terganggunya penggunaan jalan trotoar selaku para pejalan kaki. Terus juga ada terjadi gangguan pada arus lalu lintas seperti yang telah disampaikan tadi, kemungkinan adalah parkir mobil yang tidak di tempatnya. Yang ingin saya tanyakan, adakah solusi atau sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama para PKL ini sebelumnya? Terus yang kedua, tadi Bapak menyampaikan bahwasannya ingin memberikan tempat-tempat lokasi untuk para pedagang pedagang kaki lima ini. Nah, lokasi ini tuh di mana? Apakah sudah dipertimbangkan untuk lokasi yang strategis untuk para PKL? Contoh, di sini kita sudah punya lokasi yang ada di Arifin Ahmad. Nah, bagaimana jika para pedagang kaki lima ini yang jauh kondisinya, lokasinya dari tempat yang telah diusulkan oleh para pemerintah? Oke, mungkin baik. Itu saja, ya, terima kasih. Kita sudah dapat poinnya, mungkin silakan langsung ke Pak Ingot, pertanyaannya ke Pemko Pekanbaru. Ya, saya perlu ingatkan ya bahwa kita kan sekarang memberi masukan untuk perda yang akan disusun oleh Pak Indra. Ya, jadi soal di mana dan seperti apa nanti kan mudah-mudahan perdanya selesai kan, jadi kita bisa tahu kriterianya seperti apa. Nah, saya sudah gambarkan di dalam Perwako kita 197 tahun 2017 itu memang dapat kita tempatkan lokasi-lokasi tertentu untuk menampung PKL. Nah, tentu kita sangat memperhatikan PKL-nya tinggal di situ bisa hidup. Nggak mungkin nanti di ujung-ujung kota kita taruh kan sama dengan membunuh namanya. Ya, makanya salah satu yang sudah kita terapkan itu bundaran keris. Ya, dan alhamdulillah ini dirasakan oleh para pelaku dagang itu cukup baik ya. Ramai terus ada lebih kurang 170 PKL di situ. Ya, nah tempat-tempat seperti ini diusulkan nanti melalui kecamatan. Ya, jadi Pak Camat itu dia melihat kondisi wilayahnya, PKL tersebar secara acak. Nah, tentu dia menggali kearifan lokal di sana dengan tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD yang ada di situ. Ya, tentu didiskusikan tempat mana yang cocok supaya nanti pedagang kaki lima kita bisa kita kumpulkan, tidak lagi berserakan sehingga mengganggu ketertiban kota. Ya, nah, samping itu tempat ini juga tidak mengganggu kepentingan umum. Ya, artinya lalu lintas tidak terganggu, nanti kebersihan juga bisa diatur, ketertibannya juga bisa diatur. Nah, inilah yang diusulkan kepada wali kota. Wali kota akan menetapkan tempat itu sebagai tempat PKL. Nah, seperti itu kira-kira mekanismenya. Jadi berarti bottom up ya, dari bawah, dari camat kemudian mengusulkan, kemudian baru di tingkat kota, Pak Wali Kota sudah meng-SK-kan, menetapkan juga tim pengendali penataan pedagang kaki lima. Ini terdiri dari stakeholder yang berkaitan dengan pedagang kaki lima ini. Di situ ada dinas perhubungan, ya, ada dinas koperasi UMKM, ada dinas perindak, ada juga satpol pp, ada camat, sehingga
dalam menentukan lokasi itu dikaji oleh semua stakeholder sesuai tugasnya masing-masing. Ya. Nah, terkait dengan akses jalan, ya, transportasi tidak terganggu, situ Dishub nanti akan mempelajari lokasinya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menempatkan PKL ini di tempat yang memang layak bagi dia. Ada punya prospek kalau kata Pak Mizan tadi, ya, tidak sembarang tempatkan. Dan mudah-mudahan ini mungkin bisa lebih sempurna lagi nanti diakomodir melalui peraturan daerah. Karena kalau peraturan daerahnya sudah jadi, kita semuanya akan mengacu ke sana. Nah, itu. Ya, baik, ada lagi? Boleh saya menambahkan, silakan, menyempurnakan apa yang Bapak. disampaikan atas pertanyaan di mana ditempatkan. Insya Allah nanti kalau perda ini sudah disetujui, ya, kita akan menata dan menempatkan pedagang kaki lima itu bisa per kecamatan, bisa per kelurahan. Ini ada pembicaraan antara lembaga pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan dengan pihak pemerintah kecamatan dan pihak kelurahan. Contoh, saya berikan contoh untuk kami di Kelurahan Simpang 3. Wilayah Purna MTQ itu sudah menjadi merupakan satu tempat yang sepakati untuk masyarakat yang berusaha atau pedagang kaki lima. Ya, itu dikoordinir nanti oleh LPM. Kalau saya tidak salah juga yang tadi disampaikan Pak Ingun itu juga dikelola oleh LPM. LPM Kecamatan Sail kalau saya. Sehingga seluruh masyarakat kita yang bergerak di bidang pedagang kaki lima, ya, kita manusiakan mereka, kita berikan mereka tempat untuk berusaha, dan lebih dari itu tentu kita ingin mereka juga punya kesempatan yang sama dengan masyarakat yang berusaha di bidang usaha yang lain. Jadi nanti soal tempat dan apa itu akan ada pembicaraan lebih jauh di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat pemerintah kota dengan DPRD. Tapi insya Allah yakin dan percayalah dengan perda ini kita akan memanusiakan masyarakat kita yang berusaha di bidang pedagang kaki lima, sehingga tidak mengganggu tadi yang selalu disinggung, mereka menggunakan trotoar sehingga mengganggu pedagang para pengguna jalan atau mungkin juga di pinggir jalan sehingga memparkir mobil atau tak lagi pada tempatnya. Nah, ini yang kita akan coba untuk mengatasi. Kenapa? Karena kita tahu Pekanbaru makin ke depan makin maju, tentu jumlah penduduknya juga akan makin bertambah. Oleh karena itu kita coba mengatur atau menata pedagang kaki lima mulai dari saat ini. Mudah-mudahan nanti juga dapat dukungan dari masyarakat kerjasama dengan pihak pemerintah dan DPRD. Baik. Baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih Pak dan moderator. Perkenalkan, nama saya Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya senang sih kata memanusiakan untuk para pedagang kaki lima. Nah, selain tempat yang direncanakan oleh pemerintah, adakah fasilitas lain Pak yang diberikan untuk para pelaku pedagang kaki lima untuk menunjang program SDGs 2030? Nah, selain itu Pak, saya juga melihat ketika diberikan tempat itu ada pungutan. Kayak misalkan nggak tahu sih itu pungutannya dari mana, tapi ada juga yang pungutan liar gitu, kayak semacam ini udah disewakan tempat terus mereka harus bayar lagi gitu. Adakah keringanan lagi yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk para pedagang kaki lima? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik pemirsa, masih dalam dialog Tanjak Putra Madani dan masih kita lanjutkan tentang perbincangan penataan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Tadi pertanyaannya, ada enggak selain tadi ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, kemudian jamnya juga diatur, ada fasilitas lain enggak yang diberikan Pak kepada pedagang kaki lima, dan bagaimana tentang pungutan liar yang mereka dikenakan pada setiap gerai yang ada di tempat itu gitu? Ya, kita memfasilitasi, ya itu pasti. Ya. Tapi untuk fasilitas tentu kita lihat nanti konteksnya. Nah, bagaimana pedagang kaki limanya, karakternya seperti apa, ya tentu kebutuhannya nanti akan kita dorong pemenuhannya, baik melalui kalau memungkinkan APBD atau mungkin kita lebih ingin ini digunakan CSR atau sumber-sumber pembiayaan yang lain yang tidak memberatkan pedagang itu sendiri.
Nah, saya contohkan kembali di Bundaran Keris ya, yang sudah kita implementasikan. Ya. Di situ mereka secara kelompok bermusyawarah menyepakati bentuk tendanya, ya kan? Nanti oleh LPM disediakan tendanya seperti apa yang mau. Kemudian mereka ada iuran, ya jadi belum pungutan namanya, bukan pungutan. Iuran. Itu Iuran kebersihan. untuk kegiatannya, keren. listriknya, kemudian nanti petugas-petugas yang melakukan. Berarti ada pengelolanya di situ ya Pak? Ada, tadi sudah sampaikan Pak Indra, LPM. Jadi kita tunjuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat kelurahan, agar pengelolaan ini bisa terpadu dan memaksimalkan peluang masyarakat tempatan untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi contohnya di sana mereka pedagang-pedagangnya iuran per bulan berapa sesuai kesepakatan mereka, dan ini dipergunakan secara transparan untuk kebutuhan-kebutuhan operasional dan lain-lainnya. Tentu LPM juga butuh dukungan operasional, termasuk dalam hal pengadaan fasilitas-fasilitas tadi. Nah, sekaligus saya jawab juga, sampai hari ini kita belum punya peraturan daerah ataupun dasar hukum untuk melakukan pungutan terhadap kaki lima. Nah, inilah sebenarnya salah satu dampak negatif dari belum tertatanya pedagang kaki lima. Di sini masuk nih oknum-oknum. Oknum-oknum yang tidak jelas, yang ada pungli tadi itu ya. Bahkan mereka bisa bayar lebih mahal. Iya, betul. Ya, saya ingin contohkan juga, ini pasar tradisional, Jalan Teratai. Sudah kita bangun di situ pasar higienis. Ya, tetapi oleh oknum-oknum tertentu, pedagang ini diprovokasi untuk berdagang di Jalan Teratainya. Di Jalan Teratai mereka bayar 15 sampai 20 ribu per hari. Artinya, itu yang mungkin di apa tanda kutip pungli itu ya. Pungli. Dan artinya satu bulan mereka bisa keluarkan uang 400 sampai 500 ribu rupiah. Ya, sementara kalau dia berdagang di pasar yang dikelola oleh Pemko, itu retribusinya cuma 60 ribu rupiah per bulan. 2 ribu per hari. Nah, tapi kan pedagang kaki lima ini mereka ingin di depan. Kalau ada yang di pinggir jalan, dia pasti mau ingin pinggir jalan semua. Nah, makanya sekali lagi dengan perda nanti yang insya Allah kita sahkan, hitam putihnya jelas. Di sini tidak boleh, di sini kita tempatkan. Mungkin juga promosinya kali Pak ya, juga nanti dibantu oleh Pemko, misalnya sudah ada relokasi tadi seperti di Bundaran Keris, kemudian dipromosiin sehingga orang juga tahu itu ada tempat. Ya, tentu. Kan kita lebih mengutamakan tempat-tempat yang memang sudah tumbuh secara alami, terus kita modifikasi. Ya, kalau untuk menempatkan kembali, ini kan perlu persiapan yang lebih besar, perlu energi yang juga lebih besar. Pada intinya tadi pemerintah akan memfasilitasi, ya, fasilitasnya seperti apa itu nanti kita lihat apa sih kebutuhan pedagang ini. Karena pedagang kaki lima ini sektor informalnya memang unik. Pak Mizan tadi bilang ini kan pedagang mikro. Nah, mikro itu dilihat dari modalnya Pak. Kecil sekali. Nah, keuntungannya belum nggak mikro itu, lumayan. Ya, modalnya kecil, tapi keuntungannya besar ya. Makanya masyarakat kita yang bergerak di UMKM ini memang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Ya, memang size-nya dia kecil, ukuran tempat usahanya, modalnya tidak begitu besar. Tetapi sebenarnya omsetnya itu lumayan besar. Transaksinya. Ya, nah, jadi ini menjadi potensi yang harus kita bina. Saya setuju dengan Pak Indra. Kita manusiakan. Pertama, kita manusiakan dia dari sisi memilih posisinya. Kemudian setelah itu kita juga akan membina dia, memanusiakan dia sebagai tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Ya, tentu dalam mengolah makanannya, dia harus memenuhi standar-standar kesehatan sehingga produk yang dia jual itu memang layak dikonsumsi. Tapi itu nanti kita bahas saya kira itu di tahapan berikutnya Pak Indra ya. Sekarang kita berikan dulu mereka tempat yang nyaman supaya nanti kehidupan bisa berjalan dengan baik. Pak Bizan silakan, ya modalnya yang kecil, omsetnya besar sebetulnya UMKM itu. Ya jadi begini, memang pedagang kaki lima yang mikro itu, yang tadi kata mikro modalnya tapi omsetnya besar tuh bisa jadi iya ya. Saya pernah itu transaksi dengan penjual goreng saja, itu jam 5 sore, lacinya itu udah penuh gitu. Nah, dan justru kita bersyukur karena tadi ini inisiatif dari mereka. Pada saat sektor-sektor formal semakin terbatas, mereka punya inisiatif untuk berjuang, untuk hidup, untuk memenuhi kehidupannya. Ini justru memudahkan pemerintah sebetulnya ya kan. Nah, itu. Jadi di mana peran pemerintah itu tadi yang diharapkan oleh sebanyak kalangan sudah diungkapkan. Teringat saya satu ungkapan dari pakar dari Harvard University bahwa jika satu negara mau maju, tumbuh dan berkembang, minimal 2% penduduknya harus
pengusaha mandiri. Jadi yang pedagang kaki lima ini benar-benar mandiri gitu ya. Mandiri dari kekuatan dan swadaya sendiri, inisiatif sendiri, dan bahkan ada yang kadang-kadang terpaksa kan, karena di PHK segala macam, tidak ada pilihan lain. Tapi syukur kita, karena dengan seperti itu dia sudah meminimalisir persoalan yang akan memberatkan pemerintah, dia kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Nah karena itulah wajib ya pemerintah dalam hal ini sebagai pemimpin pelayan masyarakat memfasilitasi mereka, mendorong mereka, membimbing dan membina mereka bahkan begitu. Nah karena itu sekali lagi perda ini kita berharap yang memang berisikan ya, perlindungan buat mereka, ya kan. Kemudian pembinaan buat mereka. Tidak hanya sekadar nanti isinya sanksi ke sanksi gitu ya. Nah itu dia. Barangkali itu karena memang saya melihat, ya, saya dulu pernah ada satu penugasan kepada mahasiswa. Ini belum sampai kepada kajian dan apalagi penelitian, tapi lebih ke telaah misalnya. Analisis munculnya pasar kaget di Pekanbaru. Itu kan sekarang menjamur itu. Dan di dalamnya itu kan para PKL dan seterusnya. Dan ternyata respon masyarakat itu luar biasa. Masyarakat justru menunggu-nunggu hadirnya pedagang-pedagang itu. Bahkan kan itu di schedule ya, hari Senin, Selasa di mana-mana. Hari Senin dia ke sini, hari Selasa ada di sana, dia datang juga itu konsumen itu kan begitu. Jadi begitu peran pedagang kaki lima itu sangat besar bagi masyarakat sebagai konsumen. Nah, kalau sudah konsumen terpenuhi kebutuhannya, pedagang kaki lima terpenuhi kebutuhannya, ya inilah mudah-mudahan madani yang sebenarnya ini, mudah-mudahan inilah bentuknya. Nah, barangkali itu. Mungkin ke Pak Ingot lagi nih, tadi saya teringat pasar kaget. Nah, di pasar kaget itu ada diatur nggak di Perwako Pak, bahwa di Pekanbaru ini fenomena pasar kaget kan sangat diminati masyarakat? Ya, saya ingin perbaiki perspektifnya dulu. Jadi kita punya Perda nomor 9 tahun 2014 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Di situ kita mengatur tata cara pendirian pasar. Ya, jadi pasar itu kita tetapkan sebagai sarana distribusi bahan-bahan kepentingan masyarakat. Ya kan? Apa itu? Tempat berjual beli. Ya, di samping tempat berjual beli, tadi saya sudah singgung, pemerintah berkewajiban melindungi pembeli. Yang notabene adalah masyarakat Indonesia. Mereka harus diberikan bahan konsumsi yang baik, yang layak, supaya kita nanti masa depan anak generasi kita juga baik. Nah itu makanya pasar itu harus ada izinnya. Ya. Nah izinnya juga sebenarnya tidak ada biayanya, tidak terlalu besar ya. Mungkin mereka akan bayar retribusi nanti berkaitan dengan kebersihan, ya kan, dan juga mungkin nanti perparkiran. Nah ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Ya, jadi saya setuju sebenarnya dengan operasional pasar kaget, masyarakat terbantu. Tetapi juga di situ ada sisi-sisi gelapnya itu Pak Nizam. Apa itu? Ya, ada sisi gelapnya, ada punglinya di situ, ya, ada macam-macam lah. Ya, nah. Jadi mungkin itu pembinaan dari Disperindak mungkin. Ya, kita tidak akan membunuh pedagang kita. Tapi kita hanya ingin menertibkan orang yang mengorganisir pedagang ini. Pedagang itu memang dia kerja, tapi ada yang mengorganisir. Nah, yang mengorganisir ini juga tidak sepenuhnya dia berkontribusi untuk kepentingan Kota Pekanbaru. Ya, saya ingin katakan itu dari dulu. Jadi saya berharap pertama perspektif kita benar dulu. Pasar itu harus ada izinnya. Ya. Saya kira setiap kelurahan tadi Pak Indra sudah sampaikan. Setiap kelurahan kalau perlu kita tetapkan pasar kagetnya di mana. Ya, kita carikan tempat yang baik, yang ada tempat parkirnya, tempat manajemen sampahnya baik, sehingga nanti pasar itu juga bersih, nyaman dia. Nah, juga ini kan menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Nah, tapi kita tidak mau nanti ada pasar kaget yang pakai badan jalan. Saya diprotes juga sama teman-teman di DPRD juga Pak Indra. Karena di wilayah dia ada yang di badan jalan, dan ini juga susah menertibkannya. Nah kita berharap memang soliditas OPD kita juga harus lebih ditingkatkan lah. Nah saya kira sekali lagi dengan adanya peraturan daerah ini nanti kita sudah punya dasar yang kuat. Ya, karena kadang-kadang mengambil kebijakan seperti Tugu Kris itu Pak Mizan, itu kita agak berhadapan dengan undang-undang kelalu lintasan, dengan perda tentang transportasi. Nah, tapi kalau ada perda juga menjadi dasar kita, ini kan saya kira ada jalan tengah. Nah jadi kehadiran perda ini memang sangat kita butuhkan, dan
sekali lagi kami sampaikan apresiasi. Ya, berarti Pak Indra nanti di dalam Ranperda itu juga diatur tentang tata kelola pasar tradisional di setiap kecamatan ya Pak ya? Ada diatur di situ? Iya. Kita akan mencoba menginkludkan semua yang terkait dengan kebutuhan dan keperluan oleh masyarakat kita yang bergerak di pedagang kaki lima. Ya, jadi semuanya akan kita lakukan di situ. Dan juga tadi disampaikan Pak Imam, untuk katakan suatu pasar memang diperlukan izin. Karena di pasar itu akan ada positif dan negatif. Oleh karena itu baik bagaimana kita melindungi masyarakat konsumen, juga bagaimana kita melindungi masyarakat produsen yang pedagang. Nah, ini yang keinginan kita untuk bisa menata para pedagang kaki lima. Ya, sehingga pedagang kaki lima yang selama ini yang menjadi keluhan dari masyarakat mengganggu pejalan kaki bagi mereka yang melaksanakan atau menggelar dagangannya di atas trotoar atau mungkin juga di pinggir jalan sehingga mengganggu perparkiran untuk mobil. Nah, ini kan juga mungkin bagian dari dampak negatif dari pedagang-pedagang kaki lima. Maka tadi saya katakan di awal kami ingin memanusiakan masyarakat kita yang bergerak di bidang pedagang kaki lima. Sebenarnya itu. Baik, menarik sekali, banyak sekali yang ingin kita bahas mengenai pedagang kaki lima dan juga fenomena pasar kaget yang ada di Pekanbaru, tapi waktu jualah yang akan memisahkan kita tentunya di setiap pertemuan. Dan kami mintakan closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari ujung, dari Pak Mizan, silakan closing statement sedikit saja. Baik, saya ingin sedikit menambah saja. Tadi terkait dengan pungli, memang ini jadi persoalan sendiri. Termasuk perparkiran itu juga terjadi hal yang seperti itu. Saya pernah tes itu kan. Petugas parkir, dokumentasi Anda apa, legalitas Anda apa, dasar minta parkir apa. Kita bukan pesan jumlahnya berapa, tapi kita ingin retribusi itu berkontribusi ke pemerintah dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat kan begitu. Jadi perlu penegasan juga kayaknya Pak Indra, mungkin itu bagian dari juga perlindungan bagi para PKL kita nantinya begitu. Karena memang itu juga yang menjadi keluhan ya, mereka dipungut dari sana sini. Jadi kelembagaannya harus jelas siapa orangnya, berapa jumlahnya dan untuk apa. Nah, dan saya ucapkan selamat kepada DPRD. Ya. Kita berharap segera selesai karena ini menyangkut kepentingan masyarakat kita di level yang bawah ya kan, dan mereka yang utama buat kita. Jadi pembahasan jangan berlama-lama. Ikan sepat ikan gabus ya. Baik, demikian terima kasih. Baik, Pak Ingot, closing statement. Ya, Pekanbaru ini kan sebenarnya kata intinya pekan ya. Dari memang pasar. Itu dia. Ya, jadi saya kira DPRD Kota Pekanbaru melalui Bapemperda yang menginisiasi ini sudah menangkap esensinya Kota Pekanbaru. Jadi ketika kita bisa mengatur ataupun menata dan menciptakan lingkungan yang baik, kehidupan yang kondusif bagi pedagang kita, bagi pelaku pasar kita, insya Allah Pekanbaru kita ke depan akan bisa lebih baik. Nah, kami berharap juga segera Pak dikristalisasi Ranperdanya, bisa kita bahas lebih teknis dan segera bisa kita sahkan. Pak Indra, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih. Tentu kami di DPRD Kota Pekanbaru, terutama saya dengan kawan-kawan di Bapemperda, sangat berharap juga masukan tentu dari masyarakat, dari akademisi, kemudian juga dari tentu dorongan juga dari pemerintah Kota Pekanbaru supaya Ranperda penataan pedagang kaki lima ini bisa secepatnya kita gesah sehingga insya Allah di dalam tahun 2021 ini bisa kita telurkan atau kita jadikan perda Kota Pekanbaru, insya Allah. Baik pemirsa, batang betik di tepi laman, buah rambutan merah berseri. Usai sudah penataan pedagang kaki lima, kita diskusikan. Semoga bermanfaat untuk penyusunan Ranperda nanti. Akhirnya saya Dewi Elizar mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa di rumah. Terima kasih juga untuk para narasumber dan juga audiens yang hadir saat ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.